Shalom adik-adik, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah anak online bersama kakak-kakak dari KPAR Jemaat Madiun. Ibadah kita pada hari ini mengambil tema Satu dalam Yesus yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Untuk mengawali jumpa kita ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ayo Sekolah Minggu. Ngakunya anak Tuhan, tapi kok malas belajar. Ngakunya anak Yesus, tapi nilainya kok jelek terus. Malu dong sama Tuhan kalau tak rajin ke gereja. Malu dong pada dirimu kalau tak rajin sekolah minggu. Tuhan senang melihatmu, kau taat pada orang tuamu, patuh juga pada bapak ibu guru. Tapi jangan buat Tuhan sedih melihat ulahnya kamu, apalagi tak pernah sekolah minggu. Yo ayo, yo ayo, yo ayo pergi sekolah minggu. Yo ayo, yo ayo, yo ayo pergi sekolah minggu. Ngakunya anak Tuhan, tapi kok malas belajar. Ngakunya anak Yesus, tapi nilainya kok jelek terus. Malu dong sama Tuhan kalau tak rajin ke gereja. Malu dong pada dirimu kalau tak rajin sekolah minggu. Tuhan senang melihatmu, kau taat pada orang tuamu, patuh juga pada bapak ibu guru. Tapi jangan buat Tuhan sedih melihat ulahnya kamu, apalagi tak pernah sekolah minggu. Yo ayo, yo ayo, yo ayo pergi sekolah minggu. Yo ayo, yo ayo, yo ayo pergi sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang perwira pasukan Italia yang sangat saleh. Seluruh keluarganya takut akan Allah dan selalu memberi bantuan kepada umat Yahudi. Dan dia rajin berdoa kepada Allah. Pada waktu ia berdoa,
Kira-kira sore hari, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bagaimana kisahnya? Kornelius, Ada apa Tuhan? semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat akan engkau. Sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat berbicara kepada Kornelius, maka Kornelius memanggil 2 orang pelayannya dan seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Hai hamba-hambaku, sekarang kamu pergilah ke Yope, ke rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Nanti jemputlah di sana Petrus dan bawalah kemari. Siap, tuanku. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 siang, naiklah Petrus untuk berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun dalam setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun dalam setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bagaimana kelanjutan kisahnya ya? Dengarkan baik-baik adik-adik. Ketika Petrus sedang berdoa, ia lapar. Dan pada waktu makanan disiapkan, dia mendapat mimpi. Kira-kira apa ya mimpinya? Tidak Tuhan, aku belum pernah memakannya. Tidak Tuhan, aku belum pernah memakannya. Tidak Tuhan, aku belum pernah memakannya. Kira-kira apa ya arti dari mimpinya Petrus itu? Ada yang tahu? Mimpi itu sampai 3 kali diulang-ulang adik-adik. Pasti sangat penting ya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ketika Petrus sedang berpikir tentang mimpi itu, berkatalah Roh kepadanya. Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah
dan turunlah ke bawah dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Kemudian Petrus turun dan menemui mereka. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatanganmu kemari? Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Baiklah, besok kita akan berangkat bersama ke Kaisarea bersama dengan saudara-saudara dari Yope untuk menjumpai Kornelius. Baiklah, tuanku. Keesokan harinya, mereka sampai ke Kaisarea dan Kornelius sudah menantikan kedatangan mereka bersama dengan sanak saudaranya dan sahabat-sahabat berkumpul di rumahnya. "Selamat datang, tuanku." Bangunlah, aku hanya manusia biasa. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau bahkan masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seseorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." "Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit
dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada saat Petrus berbicara, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhirnya semuanya dibaptis. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan firman Tuhan yang diperagakan oleh kakak-kakak kita. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu apa sih maksud Tuhan dalam Alkitab. Sama seperti Petrus yang tahu maksud dari mimpi yang diperolehnya, yaitu tidak membeda-bedakan orang. Maka kita pun juga harus demikian. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang terbaik yang sudah kita persiapkan. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Baru saja kami telah mengumpulkan persembahan,
Kiranya Tuhan yang menyucikan dan memberkati persembahan ini, agar berguna bagi kegiatan pelayanan-Mu di gereja kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati para medis yang berjuang di garda terdepan. Tuhan lawat dan sembuhkan yang menderita penyakit corona. Tuhan, sertai dan bimbing masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan, pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga kami bisa menjalani kehidupan normal yang baru. Kami berdoa buat keluarga, orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami, terutama mendampingi di dalam belajar di rumah maupun ibadah di rumah. Berkati mereka, agar mereka memiliki kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan di dalam membimbing kami. Kami juga berdoa buat gereja kami. Berkati agar gereja kami dapat menjadi berkat dan sarana untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Demikian doa syafaat dan permohonan kami ya Tuhan, yang semua kami pinta dengan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mengisi ibadah online ini dengan menghasilkan suatu karya dengan bahan yang ada di rumah. Dalam tema Satu Dalam Yesus, kita akan membuat karya dari kertas lipat, atau mungkin jika tidak ada kertas lipat di rumah, kita bisa memanfaatkan kertas HVS yang kita potong persegi dengan sisi yang sama, atau mungkin bisa juga menggunakan kalender bekas yang kita potong dengan sisi yang sama. Untuk adik-adik balita dan pratama, apabila belum bisa mengukur dengan sisi yang sama, bisa minta tolong ya, mama, papa, atau mungkin kakak yang ada di rumah. Kita mulai ya. Nah, kalau kita mau membuat karya saat ini, setelah kita ambil, ini kakak mengambil kertas lipat ya, dengan sisi yang sama tentunya, cukup 1 lembar saja. Nah, kita akan menghasilkan karya seperti ini. Bagaimana ya caranya? Nah, adik-adik mengambil 1 lembar kertas, lalu kita lipat menjadi 2. Setelah kita lipat menjadi 2, ujung ketemu ujung, kita letakkan di atas meja, lalu kita setrika. Waduh, pakai alat setrika dong? Enggak, cukup pakai jari telunjuk saja. Nah, seperti ini ya, adik-adik bisa tirukan di rumah. Setelah sudah dilipat menjadi 2, lihat, yang lipatan ada di atas dan yang di bawah terbuka seperti ini ya. Lalu kita lipat lagi menjadi 2. Yuk, tirukan ya. Ditunggu nih sama kakak di sini. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2. Sudah? Hebat kalian. Kita sudah mendapatkan lipatan seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adik-adik ambil pensil atau pulpen yang ada di sekitarmu. Kita buat pola. Nah, kita mau buat pola apa? Sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau yang laki-laki, aku pengen buat teman laki-laki. Nah, digambar di pola ini, gambar anak laki-laki. Nah, kalau cewek bagaimana ya? Nah, untuk anak-anak perempuan, boleh kalian juga menggambar pola anak perempuan seperti ini. Jika adik-adik menginginkan gambar laki-laki dan perempuan, kalian bisa menggambar pola seperti ini. Separuh anak perempuan dan separuh anak laki-laki. Jadinya seperti apa ya? Nah, penasaran kan? Kalian boleh mencoba loh. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita ambil gunting. Nah, kita sudah ada gunting, sudah ada kertas. Dari pola yang sudah kita gambar, kita potong ya sesuai dengan pola itu. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Bagus ya?
Nah, hebat kalian sudah mencoba. Setelah selesai dipotong, langkah berikutnya kita buka sambil kita bilang bim salabim abrakadabrak. Jadi apa ya? Kita buka 1, 2, 3. Hore! Hasilnya kita melihat teman-teman bergandengan tangan. Nah, untuk lebih memperindah dan melengkapi supaya bentuk ini menjadi sempurna, kita tempel ya di kertas yang sudah kita siapkan. Boleh kalender bekas atau HVS. Setelah kita tempel, kita ambil spidol atau krayon atau mungkin pensil warna yang ada di rumah. Kita lengkapi supaya indah hasil karya kita hari ini. Nah, selesai sudah kegiatan kita hari ini. Kalian boleh pajang di rumah ya, karena kita masih ibadah online. Tentu saja kita akan sukacita melakukan semua kegiatan cukup di rumah saja. Sekian kegiatan kita hari ini. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini akan segera usai. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ke dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami telah belajar untuk mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah anak hari ini. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami agar dapat hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, karya penebusan dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan iman dari Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang berbahagia, senang sekali pastinya kita sudah bersama-sama beribadah anak secara online pada hari ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Terima kasih kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Harapan dari kakak-kakak kalian semua senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga jangan lupa terus berdoa untuk negara kita dan berharap semoga corona segera berlalu. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.